Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita di dalam acara sarapan GPDI Situbondo, makanan yang membuat kita benar-benar hidup. Dalam minggu ini tema kami yaitu kemerdekaan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara semuanya sudah tahu apa itu merdeka dan apakah kita sudah betul-betul menjadi orang Kristen yang merdeka. Mari kita baca bersama-sama di Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita baca di Alkitab terjemahan yang lain, bahasa Indonesia masa kini, saudara sudah dipanggil untuk menjadi orang yang bebas. Tetapi janganlah memakai kebebasanmu itu untuk terus-menerus melakukan apa saja yang kalian ingin lakukan. Sebaliknya, kalian harus saling mengasihi dan saling melayani. Kalau dari ayat ini, berarti sebelumnya kita ini diperbudak, kita ini diperhamba. Dan seperti yang Bapak Ibu Saudara semua ketahui bahwa sebelum Tuhan Yesus menebus kita semua, kita menjadi hamba dosa. Dan sekarang setelah Yesus menebus kita semua berarti kita menjadi hamba Tuhan Yesus. Betul begitu? Tetapi ada banyak orang yang berpikir kalau kita memang merdeka, kita memang betul-betul bebas, kenapa kita menjadi hamba Yesus? Kenapa kita tidak melakukan sesuka hati kita saja, melakukan apa yang kita sukai, melakukan apa yang kita senangi? Kenapa kalau kita sudah merdeka kita masih menjadi hambanya Yesus? Tetapi Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Galatia menuliskan, saudara sudah dipanggil untuk menjadi orang bebas, tetapi janganlah memakai kebebasanmu itu untuk terus melakukan apa saja yang kalian ingin lakukan. Jadi sebenarnya apa yang Tuhan Yesus inginkan dalam hidup kita ya ketika kita sudah bebas, kita terlepas dari dosa, kita sudah bebas dari perbudakan dosa, kita bebas, kita sudah dipanggil, kita sudah ditebus, kita bukan hamba dosa lagi dan sekarang kita menjadi hamba Yesus. Ya kita melakukan apa yang Yesus mau kita kerjakan. Itulah kebebasan yang sesungguhnya menurut firman Tuhan. Jadi saya menganalogikan seperti ini. Saya ada pengalaman, saya punya drone. Drone yang saya maksud di sini adalah pesawat yang ada kameranya yang bisa diterbangkan. Jadi sebelum kita menerbangkan pesawat ini, pesawat berkamera ini, ada prosedur yang harus kita lalui. Jadi sebelum menerbangkannya kita harus mengecek GPS-nya, kita harus mengecek kekuatan sinyalnya, kita harus mengecek di sekitar kita ini ada kabel atau enggak yang menghalangi pesawat ini untuk terbang. Dan kejadiannya adalah ketika saya berlibur ke Surabaya, di suatu hotel saya menerbangkan drone ini. Saya langsung aja terbangkan. Jadi tidak melewati prosedur tadi, saya tidak mengecek GPS-nya, saya tidak mengecek sinyalnya, saya tidak mengecek lain sebagainya. Yang penting drone ini cepetan terbang, saya bisa cepat-cepat mengambil videonya, saya bisa cepat-cepat melakukan hal yang lain. Pikir saya seperti itu. Jadi ini kan terserah saya mau bagaimana drone ini saya perlakukan. Jadi ketika pesawat dengan kamera ini saya terbangkan, ya waktu itu saya terbangkan juga lumayan jauh. Dan ternyata sampai pada suatu jarak, pesawat ini ada di suatu daerah dan saya kehilangan sinyal, pesawat ini tidak kembali pulang. Sedangkan kalau kita mengikuti prosedur keamanannya, prosedur sebelum menerbangkan pesawat ini, ketika sinyalnya terputus, pesawat ini akan otomatis pulang. Tetapi karena saya tidak mengikuti prosedur yang ada, ketika sinyalnya putus, pesawat ini
nyasar Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak kembali ke tempat asal dia, di mana awalnya dia terbang, di mana awalnya dia lepas landas. Di situ saya belajar, saya rasa Tuhan ngomong, ya rasanya kebebasan yang sejati itu seperti ini. Ketika kita mengikuti perintah Tuhan, kita bebas, kita tidak deg-degan, kita tidak khawatir melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Lain ceritanya ketika kita berlaku seenak kita sendiri, kita berlaku semaunya kita akan was-was, kita akan kehilangan sesuatu, kita akan khawatir. Karena kita melakukan apa yang jadi maunya kita sendiri. Ambillah contoh, kita sedang berkendara di jalan raya, ketika kita seenak-enaknya sendiri, ada lampu merah di perempatan, ada lampu merah di pertigaan, tetapi kita mengabaikan lampu merah itu dan kita seenaknya sendiri jalan aja terobos lampu merah, ya kita akan was-was. Jangan-jangan di kanan ada yang jalan, gimana kalau orang lain juga nerobos lampu merah itu? Bagaimana kalau kecelakaan terjadi? Kita jadi malah tidak tenang, sebenarnya seperti itu. Tetapi kalau kita berkendara di jalan raya, kita lihat ada lampu merah, oh ya saatnya ini diam. Lampunya hijau, ini saatnya kita jalan. Ada rambu-rambu yang harus kita patuhi supaya kita bisa berkendara dengan nyaman, dengan aman. Itu yang bisa saya pelajari, bahwa kebebasan sejati di dalam Kristus itu seperti itu. Ada rambu-rambunya Tuhan, di mana kita harus jalan, di mana kita harus diam. Supaya kita juga menjalani hidup ini dengan nyaman, dengan tenang, dengan tidak was-was. Mari kita sama-sama baca di Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di terjemahan lain, coba kita lihat di terjemahan BIMK, kita adalah ciptaan Allah dan melalui Kristus Yesus Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkannya untuk kita. Jadi di sini yang Tuhan mau di dalam hidup kita, yaitu ketika kita sudah bebas, kita bukan lagi menjadi budak dosa, bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba Yesus. Di sini kita mengerjakan apa yang Yesus mau kita kerjakan di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa menjalani hidup ini sesuai rambu-rambunya Tuhan. Kita bisa menjalani hidup ini dengan tenang dan kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak yang Yesus mau di dalam hidup kita. Sekian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya ini memberkati Bapak Ibu Saudara semua dan juga saya tentunya yang membawakan pada pagi hari ini. Sampai ketemu di sarapan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.